Karena bapak mertua saya ini nggak bayar 3 bulan, jadi itu didenda. Dendanya itu dari semua 1 bulan 100 1 bulannya kan kalau bayar 37 kali 3 gitu ya, hitungannya 120 kali 3 360. Nah, oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, bagaimana bila darurat itu memang ya, BPJS telat tidak membayar 3 bulan atau bahkan 1 tahun gitu ya. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, gini guys, bapak mertua saya itu kan dulu bikin BPJS gitu ya, yang kelas 3. Kelas 3 itu kalau dulu itu per keluarga itu per 1 orang Rp35.000 itu kelas 3 ya, yang kelas biasa lah, kelas paling 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 biasa gitu ya. Itu pun di rumah sakitnya itu nggak ada televisi gitu ya. Pokoknya yang satu ruangan biasanya 4 atau 5 orang. Tapi masih mendingnya kalau di Kabupaten Wonosobo, di Sapuran Wonosobo ini, rumah sakitnya menurut saya walaupun kelas 3 itu bagus gitu ya guys. Ada sekat, terus yang penunggu pasiennya itu dapat jatah makan gitu ya. Sehari 3 kali juga yang nunggu gitu ya. Misalnya kalian ibu kalian sakit atau ada yang keluarga yang sakit, walaupun kelas 3 yang per bulannya cuma Rp35.000, kalau sekarang naiknya Rp37 gitu ya. Nggak tahu saya. Iya ya, pernah bilang bapak. Nah, itu enaknya kalau di Wonosobo itu, ini kalau di rumah sakit umum ya, nggak tahu kalau yang di rumah sakit Islam atau di PKU saya nggak tahu ya, karena bapak mertua saya selalunya ke rumah sakit umum gitu. Nah, itu yang pertama dulu waktu suami saya itu sakit hingga akhirnya sakitnya itu 5 bulan dan akhirnya meninggal dunia gitu ya. Itu kan BPJS-nya itu 1 tahun itu sama bapak itu udah nggak bayar gitu ya. Bapak mertua saya itu nggak pernah bayar 1 tahun itu. Nah, begitu mau masuk itu otomatis kan kelimpungan darurat gitu ya. Nggak tahu kalau anaknya itu mau sakit gitu ya entah siapa keluarga gitu ya, karena udah 1 tahun. Nah, itu dendanya kalau yang 1 tahun nggak membayar itu, bapak saya itu dendanya kalau nggak salah itu ada 35.000 kali setahun gitu ya. Dan juga di dendanya itu bayar itu hampir 6 juta bapak saya. Itu kelipatan gitu. Dan pun walaupun langsung membayar denda tunggakan, itu BPJS itu nggak boleh langsung dipakai, harus melunasi dulu baru selesai pelunasan dan juga dendanya. Nah, begitu misalnya langsung IGD rawat darurat itu dihitung umum dulu 2 hari itu. Kalau umum dulu di RSU Wonosobo itu hampir 2 juta lebih, 2.300.000 berapa itu 2 hari itu guys, 2 hari. Nah, kalau BPJS kan lumayan gitu lah, dilalahnya BPJS-nya itu setahun nggak dibayar, makanya seluruh totalnya itu total dan dengan bayar yang umum kayaknya itu 6 juta rupiah, 6,5 gitulah ya. Nah, makanya kalau misalnya kalian yang sudah punya BPJS itu pakai nggak pakai harus tetap bayar kalau yang bayar ya. Kecuali kalau yang BPJS gratis, KIS gitu ya, kartu KIS itu kan nggak bayar, itu gratis. Nah, tapi itu harus sering-sering digunakan kalau yang gratis itu, karena kalau Anda nggak sering-sering digunakan itu nanti pemerintah juga ngecek, oh ini orang ini berarti udah nggak pernah sakit, nggak pernah dipakai. Nah, nanti hangus itu KIS-nya itu. Nanti kalian misalnya tiba-tiba sakit ke rumah sakit, itu kalian harus bayar, kartunya itu udah hangus. Yang gratis itu BPJS yang gratis.
Oke guys, lah kemarin itu bapak saya kan udah 3 bulan nggak bayar BPJS 3 bulan. Nah itu per kakak itu 3 orang, itu kan bapak mertua saya, bukan bapak mertua saya sama istrinya sama anaknya satu gitu ya. Ini kan 35.000 itu per bulan, 37.000 kali tiga orang ya, berarti 120 gitulah ya, 120. Nah karena bapak mertua saya ini nggak bayar 3 bulan, jadi itu dendanya itu dari semua, 1 bulan 1 bulannya kan kalau bayar 37 kali 3 gitu ya, hitungannya 120 kali 3 360. Nah itu jadi sama dendanya cuma 3 bulan aja, jadi bapak saya harus melunasi 600.000 rupiah. Nah itu pun seharusnya 45 hari lagi, harusnya misalnya udah pelunasan harusnya 45 hari lagi baru bisa dipakai. Nah karena bapak saya kemarin darurat langsung melunasi 600.000, dan terus udah terlanjur masuk ya, alhamdulillahnya nggak apa-apa gitu ya. Nah walaupun kelas 3 pun kalau di Wonosobo itu mending gitu ya guys ya, rumah sakitnya memperhatikan pasiennya, tempatnya juga layak, dan juga tempat penunggu pasiennya ada tempat tidurnya sedikit gitu, kursi lah, intinya itu layak. Nah pernah saya waktu suami saya sakit di rumah sakit Purwokerto, Masya Allah guys, aduh sangat-sangat tidak layak itu yang kelas 3 gitu ya. Walaupun kelas 3 itu kelas yang paling biasa gitu ya, bayar BPJS-nya. Tapi kalau di rumah sakit Purwokerto itu sangat sangat membedakan sekali. Bahkan yang kelas 2 itu bayarnya 150.000 per bulan itu BPJS 1 orang. Itu pun sempit, terus TV-nya itu kecil, dan terus kalau yang kelas 2 mending ya rumah kamar mandinya di dalam gitu ya, maksudnya di dalam ruang kamarnya gitu. Nah kalau yang di Purwokerto itu yang kelas 3 ini yang paling rendah itu, rumah sakitnya itu sangat sekali membedakan per kelasnya gitu ya. Kalau yang kelas 3 pasien tidur di sini, kamar mandinya itu jauh guys, masih jalan agak jauh gitu ya, agak 1 meter lah, jalannya itu 2 meteran lah dari rumah sakit pasien, kamar pasien ke kamar mandi itu 2 meter. Nah bayangkan kalau pasien itu udah nggak bisa jalan, atau misalnya pakai kateter, atau intinya udah lemah banget, gimana mau ke toiletnya jauh gitu ya, 2 meter gitu ya. Nah kalau di Wonosobo ini masih memperhatikan gitulah ya, masih penunggunya juga masih dapat jatah. Kan misalnya kalau di rumah sakit ya, kalau yang kelas VIP sih mungkin orang-orang itu mampu ya, kelas VIP mah ada kulkas, ada sofa, ada ruang kunjungan tersendiri, terus ada balcony gitu lah. Nah kalau yang kelas 3 itu pokoknya sangat menyedihkan gitu ya guys ya. Apalagi kan yang nunggu itu juga perlu nutrisi, harus makan. Jadi kalau di Purwokerto itu makan pagi, sarapan, siang, malam, yang menunggu ya harus beli, mau nggak mau harus bawa uang banyak. Nah kalau di Wonosobo masih mending ya, ada jatah untuk pengunjung, tapi 1 orang yang dapat jatah itu ya, minimal kan yang nungguin pasien itu 1 orang. Nah itulah kalau di Purwokerto itu, aduh jangan sampai gitulah ya, maksudnya jangan sampai kita itu, memang sehat itu mahal guys, makanya jaga kesehatan, jaga pola makan Anda, jangan sampai Anda itu sakit parah, misalnya sakit harus cuci darah, sakit paru-paru basah, stroke, atau itu kalau di rumah sakit itu aduh ngenes ya. Walaupun kelas VIP itu, walaupun rumah sakitnya di kelas VIP, di kelas mewah itu, tetap jangan sampai sorry gitu ya guys kalau di rumah sakit ya. Oke guys, bapak mertua saya itu sakit apa ya? Sakitnya itu gula darah, dan juga asam lambung, dan juga saraf kejepit. Jadi 3 gitu ya, komplikasi. Nah bapak mertua itu namanya orang tua itu pasti kan juga nggak mau merepoti orang rumah, nggak mau merepoti keluarga juga. Makanya dia itu selalu paling beli obat di apotik gitu ya. Nah dan kenapa kemarin itu hingga sampai ke rumah sakit gitu, karena bapak itu nggak pernah gitu ya, nggak pernah sampai ngedrop banget. Mungkin kemarin itu, dan memang bukan mungkin ya, gula darahnya itu tinggi sekali, 496/8.
469 gitu, gulanya itu udah tinggi sekali. Bapak saya itu tiba-tiba itu asam lambungnya naik, jadi nggak bisa napas, cegukan gitu, dan juga mutah-mutah, dan juga lemes gitu ya, juga lemes banget. Dia dulu keadaan seperti itu, dia tidak mau, ayo ke rumah sakit aja Pak, ke puskesmas dulu. Dia nggak mau, terus tetap semua dipaksa gitu ya, saya paksa gitu. Sekarang ini harus ke rumah sakit karena udah lemes sekali. Nah, begitu ke rumah sakit, kenapa Bapak nggak mau ke rumah sakit? Karena itu dia udah nggak bayar 3 bulan dia nggak bayar. Biasalah orang tua itu kadang bandel gitu ya, maksudnya kalau untuk ke rumah sakit, cek ke rumah sakit, apalagi tinggal di rawat inap itu nggak mau. Bahkan orang tua saya pun, kalau orang tua saya malah nggak punya BPJS. Kalau saya pun mau menguruskan, tapi dia nggak mau. Ya udahlah, yang sudah backingannya Gusti Allah aja gitu ya. Nah, makanya kita selagi masih muda ini, pola makan, gaya hidup, jam kerja pun, kan penyakit itu biasanya kelihatannya setelah tua. Kalau mungkin kalian masih muda, masih 25 ke bawah, 30 ke bawah gitu juga, itu masih sehat-sehatnya. Nah, nanti tapi kalian harus, gaya hidup kalian harus sehat gitu ya. Harus utamakan sarapan. Sarapan itu penting nggak penting, doyan nggak doyan, apapun kita harus sarapan. Dan juga perbanyak minum air putih, juga olahraga. Intinya kita itu harus jaga pola makan makanan yang sehat, kurangi juga gorengan, perbanyak buah dan sayuran di dalam tubuh kita itu. Nah, insya Allah kita itu sehat gitu ya, juga olahraga gitu ya. Kalau kalian mungkin kalau masih muda itu masih belum kelihatan, paling pusing minum Paramek, minum Panadol, udah selesai. Nah, kalau apalagi yang hobi minuman keras itu, biasanya kalau sudah tuanya itu baru kerasa kan, sudah tahu minuman keras diminum. Merokok juga itu ya. Misalnya kalian cewek pun yang perokok atau yang minum itu, kalian harus direm, harus ingat ya, tubuh saya ini nggak mampu. Oke, sekarang masih muda, tapi kalau tiap hari ngerokok nggak direm, minuman keras, yang rusak itu ginjal, semua organ yang penting-penting kita itu bisa rusak. Nah, itu karena juga sering nahan kencing, nahan BAB, itu nggak boleh. Kalian harus benar-benar harus hidup itu sehat sewajarnya, dan makan nggak mewah nggak apa-apa, yang penting bergizi dan nutrisinya itu penuh gitu ya. Perbanyak sayuran dan buah, intinya juga minum air putih, olahraga gitu, jangan sampai sakit gitu ya. Kalau sakit paling ya biasa masuk angin, batuk, flu gitu ya, obat-obat warung. Kalau saya alhamdulillah sembuh gitu ya, jangan sampai gitu ya, amit-amit ya. Meskipun BPJS yang kelas VIP lah, VIP 1, VIP 2 itu nggak enak kalau di rumah sakit itu guys. Di rumah sakit itu stres, terkungkung, nggak bisa keluar, juga stresnya lagi misalnya nggak punya duit untuk membayar, harus melunasi misalnya yang nunggak-nunggak, ataupun misalnya pasti itu pengen cepat sembuh, pengen cepat. Nah, penyakit itu kalau misalnya sudah yang stadium, misalnya kalau yang udah usia juga, faktor usia udah tua, pasti semakin lemah organ-organ kita. Jadi tetap hidup sehat.